مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah di sore hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul untuk sama-sama belajar manasik al-umrah. Manasik itu artinya tata cara. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara berhaji dan umroh kalian. Jadi Nabi sebutkan manasik, Rasul yang menamakan dengan nama manasik. Nanti di akhir diberikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, laki-laki 3 orang, untuk perempuan 3 orang. Jadi ada 6 pertanyaan insyaallah. Baik, sebelum kita membahas manasik al-umrah yang perlu dihadirkan di dalam hati bagi yang akan melakukan ibadah umroh, dia sebelum berangkat hadirkan dalam hati bahwa kita ini yang berangkat umroh diundang oleh Allah dan oleh Rasul. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh itu sebenarnya undangan dari Allah dan undangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Tuyufur Rasulillah, tuyufullah wa tuyuf Rasulillah. Kita menjadi tamunya Allah, tamunya Rasul. Itu yang harus dihadirkan. Jadi bukan kebetulan, tapi memang diundang untuk bisa berkunjung ke tanah suci. Itu yang harus kita hadirkan, sehingga nanti sampai di sana kesannya adalah kita sedang menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah SAW. Kemudian juga tanamkan dalam hati ingin silaturahmi, ingin ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, dalam kitab Lubabul Hadis, Rasul bersabda, man zara qabri ba'da mamati faka'annama zarani hayya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ziarah kepadaku setelah aku wafat, seakan-akan dia ziarah kepadaku di saat aku hidup. Nah, itu perlu kita tanamkan dalam hati bahwa kita ingin berkunjung ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian niat juga mau mengunjungi tanah suci, mau mengunjungi Masjidil Haram, mau mengunjungi Ka'bah ya sebagai kiblat kita ketika melaksanakan sholat. Nah, ini sebelum mau berangkat tanamkan rasa itu, rasa rindu, rasa cinta, ta'zim. Ya, bukan sekedar perjalanan biasa, tapi ini perjalanan spiritual, bukan hanya perjalanan fisik. Nah, sehingga nanti ada kesan ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji kan itu ataupun umroh. Nah, kemudian umroh ini diambil atau memiliki arti secara bahasa, artinya ziarah, ya, lugatan az-ziarah.
Umroh artinya ziarah, mengunjungi. Kalau haji, lugas secara bahasa artinya bertujuan. Adapun terminologinya atau istilahnya itu artinya ziarah Baitillahil Haram, yaitu mengunjungi rumah Allah Al-Haram. Al-Haram artinya mulia. Biniyatin makhsusan, dengan niat khusus, ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus, yaitu niat nusuk, niatnya ibadah. Jadi mengunjunginya dengan niat ibadah. Itu arti atau pengertian daripada umroh. Haji juga mirip seperti itu. Ya, tujuan menuju ke rumah Allah yang mulia dengan niat yang khusus, dengan cara yang khusus, yaitu niat an-nusuk, melaksanakan ibadah. Dan subhanallah, yang melaksanakan umroh, Nabi beri kabar gembira. Al-umrah ilal umrah kafaratun ma bainahuma. Hadis riwayat Ibnu Majah. Antara satu umroh ke umroh yang lain menjadi pelebur dosa di antara keduanya. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Lanjutan dari hadis tersebut. Hukumnya umroh ini wajib, bukan sunnah. Wajib bagi yang mampu. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, keduanya sepakat, atau mayoritas dari ulama-ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mereka menyatakan umroh hukumnya wajib. Marratan wahidah, sekali seumur hidup. Wajibnya sekali seumur hidup. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sunnah muakkadah, hukumnya sunnah muakkadah. Dan umroh ini ada yang disebut rukun, ada yang disebut wajib, ada yang disebut sunnah. Rukun-rukun umroh, wajib-wajib umroh, sunnah-sunnah umroh. Rukun-rukun umroh itu hanya 5. Dan ini rukun umroh ini gak bisa ditinggal. Kalau kita tidak kerjakan, tidak sah. Dan tidak bisa diganti dengan dam atau fidyah. Ini istilah, ada namanya dam, ada namanya fidyah. Kalau dam itu berkaitan dengan meninggalkan wajib-wajib umroh. Kita bahas umroh saja biar tidak terlalu luas ya. Kita tinggalkan wajib-wajib umroh dengan sengaja berdosa. Tapi mau dilanjutkan masih bisa, dengan catatan membayar dam. Kalau fidyah, biar kita mudah paham, fidyah itu berkaitan dengan larangan-larangan ihram. Dilanggar nanti ada sanksi bayar fidyah. Kalau dam itu meninggalkan wajib-wajib umroh. Itu kita harus buat dua istilah berbeda sehingga mudah memahami ya. Ada namanya dam, kalau dam berkaitan dengan wajib-wajib umroh. Ada yang namanya fidyah, itu berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan ketika sudah ihram. Jadi 3 dalam umroh itu. Yang pertama ada namanya rukun-rukun, arkanul umroh. Yang kedua namanya wajibatul umroh, wajib-wajib umroh. Dan yang ketiga sunan al-umroh, sunnah-sunnah umroh. Nah, sunnah-sunnah umroh ini mudahnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan rukun tersebut dan wajib-wajib. Di setiap itu ada sunnah-sunnah. Di setiap amalannya, di rukun-rukun dan di wajib-wajib itu ada sunnah-sunnah. Itu 3 itu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dihitung oleh para sejarawan, beliau umroh 4 kali.
seumur hidup. 4 kali umroh Nabi. Kalau ibadah haji 3 kali. Akan tetapi yang 2 sebelum hijrah masih menggunakan syariat Nabi Ibrahim. Dan yang 1 setelah hijrah. Tepatnya para sejarawan mengatakan, di antaranya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, itu tahun 9 Hijriah. Mulai disyariatkan menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau haji yang sebelumnya 2 kali menggunakan syariat Nabi Ibrahim sebelum hijrah. Jadi haji beliau 3 kali, beliau melaksanakan ibadah haji, 2 menggunakan syariat Nabi Ibrahim, 1-nya menggunakan syariat beliau, syariat Islam. Nabi Ibrahim juga disebut Billah Ibrahim Al-Hanafiyah. Walaupun secara garis besar sama-sama Islam, syariat Islam juga, karena syariat para nabi itu syariat Islam. Umrohnya beliau 4 kali. Ya, bahkan ditulis kitab khusus oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi tentang haji perpisahan Nabi dan umrohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita bahas rukun dulu deh. Arkan. Rukun umroh itu ada 5. Yang pertama al-ihram. Ihram ini bukan pakaiannya ya, betul namanya pakaian ihram. Yang namanya ihram itu sudah niat berumrah. Sudah niat berumrah. Pakaiannya namanya pakaian ihram. Nah, ini niatnya harus di tempat yang sudah ditentukan. Namanya miqat. Miqat ada 2, ada miqat tempat, ada miqat waktu. Makani dan zamani ya. Kalau miqat zamani, umroh itu kapanpun bisa, nggak ada batasan. Ya, dia berkaitan dengan waktu. Kita niat umroh kapanpun bisa, nggak ada bulan tertentu ya. Beda dengan haji, ada bulan yang khusus. Itu namanya miqat zamani. Kalau miqat makani, itu tempat kita berniat nanti yang sudah ditentukan dalam syariat. Kalau di Madinah itu Bir Ali, yaitu Dzul Khulaifah. Kalau nanti kita turunnya, lewatnya di Makkah, setelah di Makkah baru ke Madinah, biasa di atas pesawat kalau lewat Tan'im itu sudah mulai kita berihram di atas pesawat. Kalau di Makkah banyak, ada Tan'im, ada Ja'ranah, ada Hudaybiyah, bahkan fatwa terbaru di Jeddah juga bisa, ya, fatwa terbaru. Tapi biasanya ngambil yang ya rata-rata di Tan'im, yang jaraknya. Dan memang niat ihram itu harus di luar batasan tanah suci. Kalau kita niat masih dalam batasan tanah suci, bukan di luar tanah suci, niatnya sah, tapi ada sanksi. Ada sanksi, bayar dam, karena dia niatnya di dalam tanah suci. Bagi kita yang dari luar ya, khususnya kita yang dari luar itu biasanya ngambilnya Tan'im. Ini ambil ya, Tan'im. Padahal ada juga tapi jauh tuh di Yalamlam ya, Hudaybiyah, terus apa lagi, Ja'ranah. Nah, dan niatnya ini sama seperti sholat ya, dalam hati, tapi melafatkan itu anjuran untuk menguatkan niat ya. Nawaitul umrah ya, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bil umrah. Atau bahasa Indonesia, saya niat umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya niat umroh dan berihram karena Allah Ta'ala. Ya Allah, terimalah panggilanku dengan umroh ini. Itu pakai bahasa Indonesia bisa.
Pakai bahasa Arab, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala Allahumma labbaik bil umrah. Nah, anak kecil yang belum balik tapi dia mampu berangkat, hukumnya sunnah dia berangkat untuk umroh. Tapi kan anak kecil belum balik, yang penting tamyiz ya. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, namanya tamyiz. Mereka itu sunnah kalau mampu umroh. Cuma masalahnya belum paham tuh bagaimana niat dan seterusnya. Maka walinya atau orang tuanya waktu itu berangkat yang meniatkan untuknya. Ya, nawaitul umrata an fulan ibn fulan, disebut namanya. Tancapkan dalam hati, disebut juga. Dilafadzkan nama anak tersebut. Nawaitu al-umrata an fulan ibn fulan. Wa ja'altuhu muhriman. Lillahi ta'ala. Saya niat berumroh kepada anak saya, fulan bin fulan. Dan saya jadikan ini sebagai ihram. Nah itu harus diwakilkan karena dia masih anak-anak, dia belum bisa niat sendiri. Begitu juga yang badal, ada badal umroh, ada badal haji, ada badal umroh juga ada. Kalau badal umroh dengan catatan, yang pertama orangnya sudah meninggal, mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia, tapi sepanjang beliau hidup belum sempat melaksanakan ibadah umroh. Kita sebagai anak bisa mengumrohkan orang tua kita yang sudah meninggal, disebut badal umroh, tanpa wasiat, karena beliau belum pernah umroh. Tapi dengan catatan, kalau kita belum umroh sebagai anak, jangan kita badalkan dulu orang tua kita. Secara otomatis kita sendiri yang menjadi umroh, bukan orang tua kita, karena kita belum pernah umroh. Maka dahulukan diri kita dulu, kita berumroh dulu. Setelah kita selesai umroh, pelaksanaannya baru kita badalkan orang tua kita. Karena syarat daripada yang membadalkan itu harus sudah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Kalau perkaranya dia badal haji, dia harus sudah haji dulu. Kalau dia masalah umroh, maka dia harus umroh dulu, baru dia bisa membadalkan. Ya, kalau dia belum pernah umroh, kemudian langsung dia niat membadalkan sama dia. Nawaitu al umrata an fulan bin fulan, sebut juga orang tuanya, namanya, wa ahramtu biha lillahi ta'ala Allahumma labbaik bil umrah. Atau pakai bahasa Indonesia, saya niat umroh kepada orang tua saya, fulan bin fulan, dan saya berihram karena Allah Ta'ala. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala Allahumma labbaik bil umrah. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan umroh ini. Harus dia niat. Kalau tidak niat, gak bisa dihitung sebagai badal, maupun juga tidak bisa dihitung sebagai ibadah umroh tanpa niat. Jadi syaratnya itu orang yang membadalkan itu sudah melaksanakan umroh. Bisa tidak? Misalnya dia mau badal keluarganya, ada 5 orang, 6 orang, bisa. Tapi satu kali pelaksanaan 1 orang. Misalnya dia punya ibu juga sudah meninggal, ya, maka setelah dia badalkan, menuntaskan rukun-rukun umroh untuk badal kepada ayahnya, sudah selesai, dia mau badal lagi ke ibunya yang sudah meninggal, maka dia ulang lagi, mikot lagi, niat ke tan'im, kemudian laksanakan ini. Punya lagi paman, itu bisa. Tapi satu umroh satu orang, nggak bisa digabung sekali umroh. Saya niat sekaligus untuk ayah, ibu, ini bisa. Ya, ini perkara ihram, ya, niat badal. Baik, tadi saya katakan kalau orang tuanya meninggal belum sempat umroh, atau orang tuanya hidup, atau siapapun, badal tidak harus anak dengan ini, siapapun bisa membadalkan. Yang penting ada laporan,
saya mau badal. Kalau dia masih hidup, mau badal, kau punya umroh. Nah, yang hidup ini kalau sakit, dia gak mampu lagi melakukan perjalanan, ya, maka boleh kita membadalkan orang yang hidup. Jika dia tidak mampu karena sebab sakit, ya, kemudian mungkin fisiknya sudah tidak kuat, boleh dibadalkan. Gitu. Nah ini jika masih hidup, kita lapor mau badal. Nah sekarang kalau orang tua kita sudah pernah umroh, kemudian kita badalkan, di sini ulama mengatakan tidak boleh kita badalkan orang tua yang sudah umroh atau yang sudah haji, kecuali ada wasiat. Wasiat. Nah kalau nanti saya meninggal, kamu badalkan saya. Sekalipun dia sudah pernah umroh ataupun haji, tapi karena sudah ada wasiat, maka boleh kita badalkan. Tapi kalau tanpa wasiat, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu tidak boleh. Berbeda yang tadi ya, dia memang belum pernah umroh, orang tua kita belum pernah umroh, belum pernah haji, itu kita badalkan tanpa harus ada wasiat. Tanpa harus ada wasiat. Dan ketika sudah ihram, semua larangan-larangan itu berlaku waktu itu. Larangan-larangan di dalam ihram itu berlaku. Nanti kita bahas juga apa sih larangan-larangan secara global terkait orang yang sudah berihram. Jadi ingat, rukun yang pertama itu adalah ihram. Ihram itu niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau haji ya niat melaksanakan ibadah haji. Setelah sebelum kita berihram, ada sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan. Banyak, tapi kita ambil poin-poin penting saja. Sunnah mandi. Mandi pakai sabun, pakai minyak wangi, sunnah. Pakai minyak wanginya sunnah sebelum mau Tapi ketika sudah ihram, hukumnya larangan, nggak boleh. Sudah ihram nggak boleh pakai minyak wangi. Sabun juga yang ada aroma wangi-wangian dihindari. Sunnahnya sebelum ihram. Tapi sunnahnya untuk tubuh kita berikan wangi-wangian. Bukan sunnahnya sebelum ihram kita kasih wangi-wangian di kain ihram. Nggak boleh. Untuk badan, untuk kain ihram tidak boleh. Nah, untuk kain ihram tidak boleh. Sunnah juga cukur tuh bulu. Kalau laki-laki bulu ketek khususnya tuh, karena nanti kan ada namanya ittiba, ya kelihatan tuh. Bagian ini kan kelihatan. Cukur bulu ketek, rapikan jenggot, kumis dicukur, bulu-bulu kemaluan semuanya bersih. Kemudian gunting kuku. Untuk menghindari ketika ihram ada yang terlepas di bulu. Kita garuk, lepas, kena juga fidyah. Kuku juga dipotong, kena fidyah, dan seterusnya. Larangan-larangan masuk larangan-larangan ihram. Tapi sunnahnya sebelum kita mau ihram, sudah dekat, mau niat, langsung mandi, bersihkan, kita potong kuku, rambut kita, kemudian jenggot dirapikan, kumis dan seterusnya. Nah, itu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ihram. Ada juga sunnah sholat ya. Setelah ihram ada sholat sunnah 2 rakaat sholat ihram. Ya, surat Fatihah rakaat pertama Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua Fatihah dan Qul. Biasanya seperti itu. Nah ini masih ihram ya. Ihram. Setelah ihram, rukun yang kedua yaitu tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka bertawaf di Ka'bah. Mansus fil Quran.
At-tawaf bimanzilati sholat. Tawaf itu kedudukannya seperti sholat. Hanya saja dihalalkan bicara. Ya. Kalau sholat kan tidak boleh. Kalau tawaf bisa. Tapi Nabi katakan fil hadis atau satu riwayat, fala yantiku illa bi khairin. Sebaiknya yang dia ucapkan itu adalah kebaikan. Kita tawaf tanpa membaca apapun sah. Bacaan itu anjuran. Nah kan sudah dikasih buku fikir itu ya. Nanti tekniknya pakai baca itu saja. Tapi seandainya gak mau baca nih, diam 7 kali ya putaran. Bagian kiri ini yang menghadap ke arah Ka'bah. Mulainya dari rukun hajar. Rukun hajar itu mulailah hitungan mulai kita start berputar tawaf sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Sunnahnya kalau ketika tawaf kita buat ini dia terbuka ya. Biasa nanti sebentar kita contohkan. Tawaf dan sa'i sunnah sama. Bagian kanan ya, bukan bagian kiri. Yang terbuka bagian kanan. Itu sunnah. Kalau lupa, nggak ada masalah. Tidak masalah dengan membatalkan kita. Cuma makruh kalau kita selama tawaf tidak membuka bagian kanan dada ini. Ya, potongan. Namanya bahasa fikih itu al-ittiba'. Pakai dot, al-ittiba'. Do dan tok. Al-ittiba'. Sunnahnya di tawaf dan di sa'i. Kalau di luar itu tutup. Jika tawaf dan sa'i dibuka. Ini khusus laki-laki ya. Perempuan pakaian sebagaimana mereka sholat. Kalau pakaian ihram ini khusus laki-laki. Baik. Sunnahnya itu di 3 putaran awal ar-ramal. Jalan cepat. Dan sunnahnya langkah kaki jangan diperpanjang. Biar pahalanya makin banyak langkahnya itu. 3 putaran awal jalannya cepat, sisanya itu jalan seperti biasa. Sebanyak 7 putaran. Dan tawaf karena sama seperti sholat, maka syaratnya juga sama. Sebagaimana orang sholat harus suci. Pakaian ihramnya bagi laki-laki, bagi perempuan juga pakaiannya harus suci. Kemudian harus tertutup aurat. Bagi perempuan wajib pakai kaos kaki. Tapi bagi laki-laki dilarang. Ya. Pakai sarung tangan itu dilarang. Masker juga dilarang, kecuali kondisi memang darurat seperti kemarin kejadian apa itu COVID, yaitu ad-daruratu tubihul mahzurat. Masuk ke kaidah usul fikih, sesuatu yang dilarang hukumnya menjadi boleh pada waktu itu sesuai hajat. Tapi hukum dasarnya jangan ada yang menutup mulutnya, menutup kepalanya. Untuk laki-laki nggak boleh. Pakai opia, pakai imamah, pakai apa lagi? Ya. Kalau payung bisa tidak? Payung bisa karena payung tidak menutup secara langsung ke kepala, dia di atas. Maka ulama mengatakan letakkan tangan begini bisa. Pakai rida menutup kepala juga bisa. Nggak bisa. Karena pelanggaran saat ihram fidyah. Fidyah itu 9 kg beras dikasih ke 6 fukara atau puasa 3 hari. Puasa 3 hari atau potong kambing 1 ekor. Itu fidyah. Kalau ada pelanggaran dalam ihram fidyahnya itu. Kalau dam itu 1 ekor kambing sama apa puasa 10 hari. Puasa 10 itu sudah ada di sana, mereka sudah punya itu lembaga khusus untuk itu.
Tawaf harus dalam keadaan wudu. Harus dalam keadaan berwudu. Lantas bagaimana kita ketika tawaf pas 3 putaran batal wudu? Maka dia harus wudu. Setelah wudu lanjutkan, tidak perlu ulang lagi dari awal. Tadi kan batalnya ketika 3 putaran ya. Maka dia wudu lagi. Dia wudu kembali, dia lanjutkan. Nah, yang 3 dia lanjutkan. Tidak perlu ulang dari awal. Baik. Dan ini ada juga kehati-hatian ya. Sekarang kan di Ka'bah itu memang sunnah kita dekat ke Ka'bah ya. Kalau bisa, bahkan mencium Hajar Aswad. Tapi disarankan ketika lagi sedang ihram hindari itu. Karena biasanya mereka pakai wangi-wangian. Benar tidak? Sedangkan kita dalam keadaan ihram. Kalau kena minyak wangi, kena itu fidyah. Beda kalau kita tidak dalam keadaan ihram, silakan. Tapi kalau dalam keadaan ihram hindari mencium itu, dan tidak perlu memaksa untuk mencium Hajar Aswad, terutama perempuan, karena nanti akan dorong-mendorong bercampur dengan laki-laki. Inti ibadah itu bukan harus menciumnya, itu sunnahnya bukan, tapi penghormatannya. Itu. Kalau memang nanti dorong-mendorong, kemudian akhirnya desak-desakan perempuan dengan laki-laki, justru jadi haram. Kita melakukan perkara haram untuk mengejar sunnah. Kalau ada kesempatan ya, tapi kalau memaksakan jangan. Dan jangan mendekati Ka'bah dalam ihram, karena tadi saya katakan ada minyak wangi, ibu-ibu, bapak-bapak. Begitu juga Hajar Aswad pakai minyak wangi. Dia kira ihram, dia cium, nempel minyak wangi. Kalau pakai sunblock atau sun apa gitu, nah itu deh. Untuk menjaga kulit ya. Nah itu para fuqaha kontemporer membolehkan. Dia tidak masuk kategori minyak wangi. Ya, membolehkan. Atau lagi masuk angin tuh minyak kayu putih. Ya silakan melakukan ihram bebas. Cuma yang dilarang keras itu minyak wangi dan juga sampo atau pomade kalau orang dulu bilang. Ya, minyak rambut. Juga hindari tisu basah yang ada wangi-wangian dalam keadaan ya. Itu kajian kekinian dibahas oleh para fuqaha tentang masalah tersebut. Nah sekarang bagaimana ketika tawaf? Ya, perempuan wajib pakai kaos kaki, wajib. Tapi kalau kaos kakinya basah bisa dibuka. Nanti ke hotel ganti, kaos kakinya sudah basah misalnya. Untuk mengganti pakaian gak apa-apa, walaupun dalam keadaan ihram. Sama halnya kita, mohon maaf, buang hajat. Kan melepas pakaian ihram bagi laki-laki, ya, itu kan tidak boleh melepas. Tapi kalau buang air, darurat. Cuma yang ulama fokuskan bukan masalah itu darurat ya. Sudah mau bagaimana lagi? Sudah ihram, sudah pagi mau buang air ya. Harus dilepas sebisa mungkin, yang mana yang bisa dilepas. Tapi para fuqaha perhatiannya bukan di situ. Perhatiannya hati-hati itu kain ihram kena najis. Karena ketika terkena najis, dia hukumnya sama nanti ketika tawaf harus suci. Bagian ihramnya itu harus suci. Setelah tawaf baru sa'i. Nah ada orang lupa dia punya putaran. Sudah selesai nih tawaf. Tadi 6 ke 7 ya. Para ulama mengatakan sah, nggak usah diulang. Kecuali ragunya antara ini masih dalam keadaan tawaf. Tadi kan sudah selesai. Ini keadaan masih tawaf.
lupa dia 3 atau 4 nih sekarang saya. Maka ambil yang kecil. Ragu 3, 4, ambil 3 tadi, tambah lagi. Kayak sholat, ragu rakaat 2, jam 3, ambil yang 2. Cuma bedanya kalau sholat ada sujud sahwi. Jangan tawaf sujud sahwi. Gak ada ya. Sujud sahwi khusus sholat, bukan di tawaf. 7 kali. Mulai dari rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad. Nah, selesai tawaf ada sunnah. Sunnahnya adalah sholat 2 rakaat. Paling afdolnya di Maqam Ibrahim. Ya, di dekat Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bekas telapak kakinya beliau. Dan tawafnya ada namanya Hijr Ismail. Kalau orang tawaf misalnya masuk ke dalam Hijr Ismail tidak sah tawafnya. Karena Hijr Ismail itu adalah Ka'bah. Itu Ka'bah. Tawaf dalam Ka'bah sah tidak? Tawaf dalam Ka'bah tidak sah. Sholat sah tidak? Sah. Tawaf harus di luar Ka'bah. Nah, sehingga kalau tawaf di dalam Hijr Ismail berarti dia sedang tawaf juga di dalam Ka'bah. Harus di luar. Itu kisahnya karena di zaman Rasul itu renovasi Ka'bah. Usia Nabi 35 tahun waktu itu. Bayangkan orang-orang musyrikin ini mau renovasi Ka'bah, mereka ambil itu dana untuk pembangunan Ka'bah yang paling halal. Karena ini tempat, ini bangunan yang dianggap sakral, suci. Dicari yang paling halal itu, baru renovasi Ka'bah. Ini orang musyrik. Penghormatannya kepada Ka'bah. Ternyata uang yang halal itu habis. Padahal masih tersisa itu yang Hijr Ismail itu. Itu karena uangnya habis, yang halal. Maka mereka buat saja itu. Namanya Hijr Ismail. Ya. Wakil di situ makamnya Nabi Ismail. Wakil di situ adalah tempat dulu Nabi Ismail ikut membantu Nabi Ibrahim dalam pembangunan Ka'bah. Ada banyak riwayat tentang sejarah Hijr Ismail. Ya, ini tawaf. Jadi sunnah selesai tawaf kita sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Dan kita kalau masuk ke Masjidil Haram, sunnahnya itu tawaf, bukan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya Masjidil Haram bagi kita yang khususnya yang dari luar datang. Itu sunnahnya adalah tawaf. Bahkan saya baca di salah satu kitab karya Imam Qulyubi, ada juga di kitabnya Hasyiyah dari Imam Syarwani dan Ibn Qasim, tawaf itu lebih afdal waktu itu dibanding dia membaca Al-Quran, baca zikir. Kenapa? Karena sebab tawaf itu kan hanya bisa dilakukan di tempat itu dan tidak setiap saat. Itu tidak. Harus kita berangkat dulu ke sana, baru bisa, khususnya yang tinggal jauh. Maka yang paling afdal memperbanyak tawaf. Bukan berarti tidak bagus baca Al-Quran, tidak. Ini ulama coba membanding-bandingkan pada kondisi waktu itu. Sebab kalau baca Al-Quran, membaca zikir, kapanpun, dimanapun bisa. Tapi kalau tawaf bisa gak di Ternate? Mau tawaf di mana? Atau di mana tempat? Ibadah tawaf itu hanya khusus di dekat. Makanya ketika sampai di sana, mau ulang-ulang tawaf gak apa-apa. Sudah 7 kali lagi, sholat lagi, tawaf lagi, bisa pusing gitu. Ulang-ulang tawaf, gak ada masalah. Karena itu sunnah, mustahab. Ya, 7 kali. Nah itu rukun yang kedua, tawaf. Masuk ke rukun yang ketiga, sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Waman tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim.
Nah kalau sa'i ini tidak pakai wudhu sah, tapi sunnah. Wudhunya sunnah. Tapi kalau yang tawaf harus. Kecuali wanita haid. Wanita haid itu dia tidak boleh tawaf. Dulu istrinya Nabi Sayyidah Aisyah sempat melaksanakan ibadah haji atau umroh, kemudian belum sempat tawaf, sudah niat ihram sudah. Pas niat ihram, tahu-tahu mohon maaf darah haid. Menangis beliau. Nabi tanya kenapa menangis? Ya katakan saya haid, sedangkan sudah niat untuk ihram, sudah berihram sudah. Apa ibadah haji apa umroh gitu. Kata Nabi lanjutkan saja. Itu adalah memang sudah ketetapan Allah. Ya, wanita haid itu dari ketetapan Allah. Kamu lanjutkan saja. Tanpa harus tawaf. Sa'i. Nah, sa'i juga 7 kali. Dari Bukit Sofa ke Marwah. Tadi yang saya katakan di tawaf itu 3 langkah awal putaran itu jalan cepat itu khusus untuk laki-laki ya. Perempuan gak disunahkan paling cepat biasa tuh. Begitu juga sa'i itu. Ya. Di situ ada kan tanda hijau tuh. Nah itu sudah tekniknya kita sudah dibantukan di sana. Dulu agak sa'i itu ya lari-lari kecil. Lari kecil 7 kali. Nah sa'i ini lebih mudah daripada tawaf karena tadi pertama lebih longgar dia dibanding tawaf. Dalam keadaan kita tidak wudu juga bisa untuk kita lakukan, berbeda dengan tawaf. Kemudian sa'i ini hanya bisa dilakukan ketika sudah melakukan tawaf. Tidak boleh belum tawaf kemudian sa'i, karena dia ada rukun tartib urutan. Tawaf dulu kemudian sa'i. Sejarahnya itu Siti Hajar ya. Siti Hajar bersama putranya Nabi Ismail waktu itu masih bayi. Ini rukun. Jadi umroh itu sebenarnya kalau dikerjakan sedikit saja rukun. Ini yang rukun-rukunnya yang paling penting. Ihram yang pertama, yang kedua tawaf, dinamakan tawaful umroh. Tawaf ifadah lain lagi untuk haji. Ada tawaf apa lagi? Tawaful wada'. Itu mau pulang. Masuk wajib umroh. Tapi kalau rukun, ihram, tawaf umroh, sa'i. Masuk yang keempat. Tahallul. Tahallul bisa dua, bisa taksir, bisa halq. Taksir itu menggunting, memendekkan saja bisa. Paling sedikit kan 3 helai rambut. 3 helai rambut. Bisa dipendekkan, bisa juga dicukur. Tapi ulama, para fuqaha seperti Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj mengatakan, kalau memang niat mau umroh lagi, jangan cukur botak. Kan dia mau umroh lagi. Tapi kalau memang sudah selesai umrohnya, memang niatnya ini umroh saya lakukan terakhir sudah mau pergi, maka sunnahnya cukur botak. Kenapa demikian? Agar bisa menggunting. Kalau sebotak gunting. Sedangkan pahala tahallul itu dihitung per rambutnya. Bulunya itu kena hitung hasanah. Tapi ini ada yang berangkat sudah botak dari awal, udah pakai obat juga gak tumbuh-tumbuh, dia botak itu. Para ulama lihat mengambil fadilah, mereka mengatakan sudah kalau rambut kepala gak ada, yang dijenggot aja. Sunnah nih, gunting jenggot. Dan sunnahnya ya isyarat seperti sedang menggunting atau mencukur, sekalipun botak, dianjurkan. Jenggot gak ada nih bulunya. Kumis juga gak ada. Bulu ketek. Benar ini. Bulu ketek. Tapi kan jangan di depan orang kan. Cari tempat sendiri ya sudah. Ambil fadilah.
Nah itu fadilah daripada dulu ketika tahallul. Tahallul itu artinya melepaskan daripada hukum ihram. Ketika masih ihram ada larangan-larangan yang berlaku. Namun ketika sudah tahallul selesai. Dan tahallul itu kita sendiri tahallul diri sendiri boleh. Tidak harus suruh orang. Sendiri bisa. Ada pemahaman kan harus orang yang sudah umroh lagi. Padahal orang yang tidak umroh juga kalau gunting kita tahallul selesai. Gak ada syarat harus yang menggunting itu harus sudah umroh atau sedang dalam keadaan umroh. Nah kita sendiri bisa tahallul. Orang yang tidak umroh juga bisa dia menggunting kita, ya bisa. Yang penting dia Islam dan turis semua. Kalau non Muslim tidak sah. Non Muslim yang gunting kita tidak sah. Harus Islam. Islam, dianjurkan yang bulu, yang sudah balik. Yang sudah balik. Nah ini perkara tahallul. Sunnah-sunnahnya banyak. Banyak. Di antaranya menghadap kiblat ketika tahallul itu ya. Menghadap kiblat, kemudian dimulai dari sisi kanan. Kemudian sambil digunting, itu dia membaca istighfar, membaca zikir, dan seterusnya. Kemudian kalau dia mau ngasih upah, ngasih seikhlasnya. Misalnya ada jasa, mau dia botakin, di tukang gunting kan ada tuh. Silakan aja ngasih upah sewajarnya di situ. Nah setelah tahallul ini semua larangan tadi, larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku lagi. Kecuali ada yang ini yang saya ambil pendapat ini ya, karena saya pikir ini lebih hati-hati. Kecuali mohon maaf berhubungan suami istri. Tetap dalam keadaan itu ada sebagian ulama melarang. Dan pendapat ini secara pribadi saya pilih. Karena kita dalam rangkaian ibadah. Masih dalam rangkaian ibadah. Apalagi ada niat mau umroh lagi nanti. Gitu. Ada qaul ba'dil ulama seperti itu. Pendapat sebagian ulama dan seperti itu. Nah itu tahallul. Kemudian yang terakhir apa rukun? Tartib berurutan. Gak boleh diacak-acak. Berurutan. Ihram dulu, setelah ihram tawaf. Nah ihram ini kita ihram, kemudian tidak langsung tawaf, menunggu berapa lama nggak ada waktu. Cuma kan repot nanti jaga ini rambut, jaga ini repot. Maka ta'jil itu bagus, mensegerakan. Kalau sudah niat ihram segera sudah tuntaskan rukun-rukunnya. Kan tidak lama, hanya sebentar saja. 7 kali tawaf, sa'i 7 kali, tahallul selesai. Tapi kalau buat durasi waktu yang cukup lama antara ihram, takut ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Itu tartib. Sekarang kita masuk wajib. Jadi rukun selesai. Wajib-wajib umroh hanya 2. Wajib-wajib umroh hanya 2. Nah, definisi wajib adalah kalau ditinggalkan dengan sengaja kena dosa, tapi mau lanjut tetap sah. Hanya dia bayar dam. Tapi kalau ditinggalkan dalam keadaan darurat, tidak sengaja atau tidak sengaja, maka tidak berdosa, tapi tetap membayar dam. Itu sebagaimana Imam Husain. Husain waktu ke Karbala itu sedang melaksanakan umroh. Wafir riwayat ya, saya tidak tahu apa haji atau umroh. Itu belum tuntas, beliau tinggalkan itu wajib haji atau umroh itu. Kemudian beliau bayar dam, berangkat ke Karbala. Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia hanya 2. Wajib umroh hanya 2. Yang pertama itu adalah miqat. Yang dimaksud miqat di sini miqat makani. Apabila dia tidak berniat ihram sampai lewat miqatnya. Kalau dari Madinah apa? Zulhulaifah atau disebut Bir Ali. Dia lewat itu, dia tidak niat ihram. Sekalipun dia niat tetap sah ya.
Cuma dia bayar dan kalau sengaja berdosa. Kalau sengaja berdosa. Kalau tidak sengaja tidak berdosa, tapi bayarkan tetap dan sah untuk dia lanjutkan. Yang penting dia sudah niat. Maka harus kita usahakan menjaga ini. Niat di mikot makani yang namanya kalau di Madinah Zulhulaifah atau Bir Ali, kalau di Makkah itu di Tan'im, ada Ja'rana, Hudaybiyah dan seterusnya. Ya Lam ya. Kembali biasanya yang dekat Tan'im. Nah itu wajib umroh. Yang kedua wajib umroh tawaf wada. Kita mau pulang. Nah itu harus ada tawaf perpisahan. Kalau kita tinggalkan kena dam. Mazhab Syafi'i menyatakan tawafnya itu harus segera pulang. Jadi kita sudah siap-siap barang semua. Ya, diperbolehkan tuh di hotel siap-siap, langsung kita tawaf. Tawaf, ya ada urf kebiasaan berapa lama kita urus untuk berangkat itu dibolehkan. Tapi kalau mau tambah nginap lagi gak boleh. Nah, satu malam lagi deh. Mazhab Syafi'i gak boleh. Kalau mazhab Hanafi boleh. Mazhab Syafi'i gak boleh. Kalau tawaf wada namanya mau pulang, pamitan. Pada waktu itu harus pulang dengan waktu urf. Durasinya ya sesuai adat yang ada. Itu dua saja wajib umroh. Kemudian yang ketiga sunnah. Waduh, sunnah ini banyak. Semua amalan-amalan di situ ada ya. Di rukun-rukun juga ada sunnah, di wajib umroh juga ada sunnah. Rukun-rukun umroh ada sunnah, wajib umroh ada sunnah. Nah sekarang kita masuk ke larangan-larangan ya. Larangan-larangan bagi orang yang berihram. Yang pertama tadi saya sudah singgung, laki-laki gak boleh menutup kepala dengan topi, imamah, kopiah atau burida. Kalau payung boleh kena tidak secara langsung ada di atas kepala. Untuk perempuan larangannya itu kalau sudah ihram pakai kaos kaki tadi, apalagi mau tawaf menggunakan kaos kaki. Pakai bedak lipstick boleh, tapi tidak layak, tidak pantas. Minyak wangi boleh, gunting kuku tidak boleh, mencukur bulu apapun di tubuh kita ketika ihram nggak boleh. Apalagi larangan banyak tuh, membunuh hewan. Nah ini ada yang bilang jangan bunuh nyamuk kalau begini. Boleh nyamuk walalah. Jadi hewan yang dimaksud yang tidak boleh kita bunuh di tanah haram itu 3 syarat. Yang pertama hewan darat. Ada restoran ikan bakar, ya, ikan hidup-hidup. Gak boleh ini, tanah haram. Kita gak makan ikan sudah di sana. Yang dimaksud hewan darat, bukan hewan laut. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, hewan yang diburu, hewan yang bisa dimakan, hewan yang halal dimakan, yang tidak boleh kita bunuh. Yang pertama tadi hewan darat, yang kedua hewan yang boleh dimakan. Singa boleh tidak kita bunuh? Dia mau angsa kita, boleh. Kita yang dibunuh sama dia. Yang ketiga, bukan hewan yang jinak. Hewan apa? Hewan liar ya. Hewan jinak, kambing, sapi, boleh. Di situ di dalam satu kitab, hewan yang tidak jinak seperti ada burung-burung di situ. Biasa banyak burung tuh, merpati atau hamamah, ya, dove. Hewan-hewan yang tidak jinak. Jadi syaratnya 3.
yaitu hewan darat. Yang kedua apa tadi? Hewan buruan. Yang ketiga bukan hewan yang jinak. Ya. Berarti nyamuk boleh, lalat, serangga yang ganggu kita. Kalau memang sudah saking mengganggu ya. Kemudian pohon-pohon yang ada di sana ini nggak boleh diambil, tanah haram bawa pulang ya. Itu kan banyak begitu tuh. Itu hukumnya haram. Semua yang di tanah haram nggak boleh dibawa. Sama halnya air zam-zam. Air zam-zam yang di masjid nggak boleh dibawa ke hotel, nggak boleh dibawa pulang. Kalau mau ada disediakan, beli di luar. Karena itu hukumnya seperti wakaf. Hanya bisa digunakan di tempat tersebut, tidak boleh dibawa keluar. Walaupun di hotel. Itu di kitab Bushra Karim. Bushra Karim. Batu kerikilnya gak boleh. Semua yang di tanah haram itu gak boleh kita ambil. Gak boleh kita ambil. Kalau tanam boleh. Tadi rambut tahallul ya. Rambut tahallul baik dicukur botak itu justru sunnahnya ditanam dalam tanah. Kalau memungkinkan ditanam. Sunnah, mustahab. Larangan-larangan lainnya sangat banyak ya, banyak sekali. Berhubungan suami istri, batal umurnya, membatalkan umur. Nah itu berkaitan dengan beberapa larangan. Kemudian masalah-masalah yang terjadi biasanya kita sholat di atas pesawat. Sholat itu tetap wajib cari air. Kalau air tidak bisa tayamum. Debu juga tidak bisa. Sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Dengan catatan sampai di tanah suci foto. Kalau sempat di bandara foto, kalau nggak sempat di hotel foto. Atau di masjid. Sholatnya ihtiram lil waqt, menghormati waktu di atas pesawat, dan tetap wajib foto sholat tersebut. Memang di dalam redaksi kita disebut foto. Kalau di beberapa kitab yang lain dikatakan i'adah, mengulang sholat. Terlepas dari itu, mazhab kita mengajarkan untuk sholat yang di atas pesawat itu hukumnya tetap wajib diqadha ketika sampai di tanah suci, imma di Makkah atau di Madinah. Nah kalau di Makkah ini keistimewaannya kita sholat nggak ada waktu larangan ya. Ba'da asar bisa, ba'da subuh, sholat ba'di asar, ba'di subuh, sholat sunnah mutlak. Kalau di Madinah hukumnya masalah ini tetap sama. Itu khos di Makkah ya, untuk tanah suci Makkah. Baik. Nah ini mungkin ini kalau terus jadi panjang. Jadi saya sudah ini beberapa masail ya di dalam umroh. Itu tadi sholat harus diqadha, kemudian masalah apa tadi itu ya, banyak sudah dijelaskan tadi. Nah ini saya masih berikan kesempatan bertanya untuk laki-laki 3 orang, untuk perempuan 3 orang ya, waktu masih ada. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, kotoran burung itu najis tidak? Soalnya kan di sana banyak di kotoran-kotoran itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Kotoran burung itu najis. Najis hukumnya. Nah, dia sama seperti kotoran-kotoran lain ya. Kotoran cicak. Semua kotoran najis.
memang ada gaul yang saz, ya. Ada pendapat yang banyak ditolak oleh ulama. Dalam kitab Nailul Autar itu ada ucapan dan pendapat beberapa ulama bahwa kotoran hewan yang halal dimakan suci, kotoran hewan yang haram dimakan najis. Ya, tapi ini ditolak oleh banyak pendapat ulama lainnya yang mengatakan semua kotoran itu najis, terkecuali ada beberapa keadaan dimaafkan. Misalnya lagi sholat, burung dari atas dia berak, jatuh di sini. Nah, kalau kita geser segera dan memang hilang itu, dan kotorannya tidak banyak, ulama mengatakan ya ukuran urf, oh itu banyak, berarti tetap nggak boleh najis, tidak dimaafkan. Oh kotorannya sedikit, dia geser, lanjut sholat sah, itu namanya dimaafkan. Sama seperti cicak, ya. Tapi bigairi hamlin, ya, tanpa harus memegang, jadi spontan gitu. Tapi kalau ini apa ya? Oh, batal. Dia masih megang lagi, pakai tanya lagi, ini apa lagi sholat? Ini apa ya? Batal 2 kali, sudah batal pegang kotoran, ngomong lagi. Ya. Nah, jadi hukumnya najis. Najis. Tapi jangan sampai masuk ke bab was-was, ya. Was-was harus cek lagi sana sini. Ya sewajarnya saja kita, oh ini insya Allah. Hukum asalnya yang kita gunakan suci, maka yang paling kuat suci. Kecuali jelas terang-terangan kena nih, najis. Gitu. Mau periksa silakan, tapi jangan sampai masuk kepada was-was. Akhirnya mengganggu ibadah. Gitu. Nah, izin bertanya dulu tentang di keadaan sekarang ini yang kalau mau haji itu antriannya cukup lama. Kalau mungkin untuk yang sudah tua kemudian bisa umroh saja begitu, bagaimana? Kemudian kalau yang muda, apakah afdolnya itu segera berumroh saja tanpa menunggunya mungkin 10 tahun, berapa tahun begitu? Atau kalau masih muda, afdolnya antri saja, daftar haji saja daripada dibandingkan umroh? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Jadi pertama, ibadah haji wa umrah itu manis istata'a ilaihi sabila. Yang sudah siap, sudah mampu, bagi mereka berlaku kewajiban. Nah, bagi yang tidak mampu, yang tidak berlaku untuk hukum wajib. Bahkan ada yang menyatakan bahwa dia harus melapor kepada Allah, bahkan untuk ibadah umroh sekalipun. Karena tadi di negara kita ketahui itu antriannya panjang, ya, puluhan tahun. Nah, sehingga ada ulama-ulama minal asfiya dari golongan para sufi, dia menyatakan bahwa kita ketika mau ibadah umroh, kita laporan sama Allah, ya Rob, kalau memang tidak sempat saya melaksanakan ibadah haji, saya maksudkan ini umroh juga sebagai pengganti ibadah haji saya. Itu laporan. Nah, ternyata di kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah itu diceritakan ada seorang itu meninggal dunia dan belum pernah melaksanakan ibadah haji, bahkan umroh pun tidak pernah, akan tetapi punya niat dan memang dia tidak mampu, tapi niatnya ingin sekali untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji dan umroh. Maka di hari kiamat itu Allah panggil dia, kemudian buku amalnya itu diserahkan kepadanya. Wafir riwayat, malaikat bacakan semua amalnya. Disebutkan dia punya amalan begini. Terakhir disebut
dia punya amalan ibadah haji yang mabrur, haji mabrur. Dia bilang, ya Rob, mohon maaf, seingat saya itu, saya ketika hidup di dunia belum pernah melaksanakan ibadah haji, tapi kok di buku amal ada. Itu. Ini juga dalil bahwa ingatan kita di akhirat itu, kita bisa mengingat apa yang ada di dunia. Karena kan dia ingat tuh, sampai ibadah haji. Jadi memori kita yang di dunia itu masih terekam sampai di akhirat. Sampai dibangkitkan di dunia. Maka Allah katakan apa? Benar, kamu tidak pernah melakukan ibadah haji itu. Karena kamu memang tidak mampu. Tapi ini semua yang kau dapat, ibadah haji ini masuk sebagai catatan amalmu karena kamu punya niat yang kuat untuk ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak diizinkan kau untuk melaksanakan ibadah haji. Secara takdir dia tidak diizinkan, dia belum diizinkan oleh Allah berkesempatan melaksanakan ibadah haji. Tapi niatnya itulah yang dihitung. Nah ini yang saya katakan tadi, kita pakai cara ini bisa dilaporkan. Kalau memang tidak sempat ya Rob, dan memang tidak mampu dengan berbagai macam halangan, saya niatkan umroh ini sebagai pengganti haji saya. Itu laporan. Nah sikap kita bagaimana? Ya kita tidak dipaksa dalam syariat ya. Punya rezeki berangkat. Itu. Tadi hukumnya wajib tuh haji dan umroh. Mungkin begitu ya. Oh, tadi itu saya lupa. Itu bukan niat di sana ya. Nggak boleh niat ihram itu. Ya. Saya niat ihram ini, ihram umroh jadi haji kan. Itu maksudnya laporan sebelum berangkat. Kalau niat ya umroh tetap nggak boleh. Umroh niat haji ya. Nawaitul hajjah nggak boleh. Umroh tetap umroh haji. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Beb, ketika tawaf kita bersentuhan, itu batal nggak ya, Beb? Itu yang satu. Terus yang satu, badal umroh atau mengumrohkan orang tua yang sudah wafat, itu rukunnya sama nggak? Termasuk tahallul. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, bersentuhan laki yang perempuan ketika tawaf atau ya biasanya ramai itu tawaf tuh, apalagi ibadah haji dan seterusnya. Memang dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu batal wudu. Ya. Kalau bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu membatalkan. Tapi realita yang ada di zaman Imam Syafi'i, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh tidak sebanyak zaman kita. Mereka mungkin bisa amalkan itu karena orang tidak terlalu banyak. Tapi di zaman kita ini dengan kemudahan transportasi, tentu jumlahnya jauh lebih banyak. Apalagi ibadah haji. Maka persentuhan antara laki perempuan kulit dengan kulit ketika tawaf itu sangat sulit dihindari. Dan kalau menerapkan mazhab Syafi'i akan mengalami masyaqqah. Al-masyaqqah tadribu taysir. Kesulitan itu dijadikan mudah sesuai dengan kaidah hukum. Belum selesai, batal lagi, wudu lagi, putar lagi, wudu lagi. Maka ulama, termasuk ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri, ini uniknya. Ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri kebanyakan mengatakan dalam kondisi seperti itu ikut pendapat mazhab Maliki. Di mana mazhab Maliki ketika bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wudu bila syahwat. Tanpa ada syahwat, kalau ada syahwat, batal wudu. Nah ini orang juga
di tanah suci sempat begitu, itu nauzubillah, itu 10.000 dosa. Jadi di sana kan dosa dikali lipat, sama kayak pahala. Di sana baru niat ya, tanah suci itu baru niat itu, baru khawatir, bukan niat lagi. Lintasan jahat itu sudah masuk ke kantong dosa. Tanah suci itu. Makanya biasa orang-orang yang memang tidak baik dan memang tinggal di tanah suci, itu mereka keluar dulu melakukan maksiat. Ada pergi dari keluar tanah suci. Jadi mereka takut juga, karena dilipat gandakan di tanah suci. Sebagaimana ibadah, amal baik dilipat gandakan, perbuatan tidak baik juga dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Nah ini mazhab Maliki tidak batal bila syahwat, maka kita gunakan saja gaul mazhab Maliki. Akan tetapi dianjurkan kita mengikuti cara wudhu mazhab Maliki, anjurannya, karena kita sudah menggunakan hukumnya mazhab Maliki dalam masalah hal yang membatalkan wudhu, maka cara wudhu kita dianjurkan mengikut cara wudhu mazhab Maliki. Cara wudhu mazhab Maliki sama seperti mazhab Syafi'i. Perbedaannya hanya yang paling mencolok hanya di dua hal. Cara wudhunya ya, dua hal. Yang pertama, rambut ini wajib dibasahkan seluruhnya. Kalau mazhab Syafi'i tidak, di depan sedikit saja kulit kepala atau depan sah. Tapi kalau mazhab Maliki harus seluruh rambut. Makanya dalam sunnah mazhab Syafi'i itu ada sunnah kan, itu sehingga masa semua itu al-khuruj anil khilaf, agar keluar dari khilaf di mazhab Maliki. Itu yang pertama. Kita harus terapkan itu kalau mau menggunakan mazhab Maliki dalam perkara bersentuhan laki dan perempuan sehingga tidak batal wudhu bila syahwat. Yang kedua, menggosok dalam. Jadi kalau mazhab Syafi'i kan kalau cuci anggota wudhu itu kan begini saja biasa. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki harus gosok. Namanya dalam. Dianjurkan kita ikut cara wudhu begitu. Ya sekalian kita praktek mazhab lain kan, tambah ilmu ya. Ya digosok. Gosoknya semua. Begini kan bisa mazhab Maliki. Gosok. Tapi pelan-pelan aja ya. Cocok sewajarnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau keadaan memang kita pindah ke mazhab Maliki untuk bisa tidak mempersulit kita, boleh kita mengambil goal tersebut, pendapat tersebut. Terus yang kedua tadi apa? Badal itu harus sama seperti rukun. Tahalul juga. Ya, tidak ada beda. Bedanya hanya di masalah ihram. Niatnya tadi. Niatnya yang beda. Dia harus niat untuk membadal orang yang dia badalkan. Harus. Kalau di kitab ada karangan Syekh Abu Bakar bin Salim punya cicit misalnya. Yang punya anak turunan ada karangan kitab fikih umroh. Di situ ditekankan jangan niat ihram terlebih dahulu. Jadi bisa saya niat ihram untuk fulan bin fulan. Itu kata dia yang nanti umrohnya bukan ke badannya tapi ke yang niatnya. Sehingga di situ diajarkan niatnya itu ihram belakangan. Jadi nawaitul umroh atau saya niat berumroh kepada fulan bin fulan dan saya berihram. Saya berihram. Dilarang saya berihram untuk fulan bin fulan dan saya niat umroh, kembali begitu. Itu di dalam salah satu kitab ya, anak turunan Syekh Bakar bin Salim mengatakan ini badalnya gak nyampe karena dia ihram duluan. Kalau ihram balik ke orangnya, sekalipun dia sudah umroh, dia umroh lagi mereka. Sehingga diajarkan niatnya saya umroh dulu, saya niat umroh. Sebut nama yang diberikan.
fulan baru saya berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Tapi kalau ketika kita mengatakan saya berihram karena Allah Ta'ala untuk fulan bin fulan dan misalnya berumrah, itu yang jadi umrahnya dia, karena dia sudah melafazkan ihram duluan. Itu salah satu pendapat. Tapi saya cek lagi di kitab Bushrah Karim, ternyata ihramnya di belakang, ya nggak apa-apa. Cuma cari aman ya, kita ambil yang ihtiyat aja. Yang pertama tadi, nah kira hanya masalah mendahulukan niat yang mana, umroh dulu atau ihram dulu kan? Gitu. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ingin saya tanyakan tata cara minum air zam-zam. Kan biasanya kan kita kalau minum air disunahkan untuk duduk. Tapi ada juga yang saya pernah dengar itu kalau air zam-zam kita minumnya harus berdiri. Nah, kali itu saja. Wa Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis, dari situ ada riwayat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrab ma'a zamzam wa huwa qa'im. Nabi biasanya minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Qa'im. Wa fi ba'di riwayat, di sebagian riwayat ada pernah juga duduk. Kan yashrub ma wa huwa qa'id kullu. Beliau kalau minum air apapun itu banyak duduk juga. Di sini ada ulama sebutkan bahwa air zam-zam juga pernah beliau duduk. Tapi aglabiah, umumnya Nabi itu kalau ketika minum air zam-zam berdiri. Yashrab qa'id. Nah, beda dengan air biasa. Kalau air biasa, Nabi aglabiah kebanyakan minumnya posisi duduk. Tapi pernah berdiri juga. Untuk apa? Untuk jangan sampai hukum menjadi wajib minum itu duduk. Jadi Nabi sengaja berdiri, dia dari sunnah. Kalau Rasul lakukan terus-menerus seperti itu, bisa jadi wajib. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib pernah sengaja, dia tahu nih beberapa orang yang hadir ini paham minum air itu duduk. Sayyidina Ali tahu nih, ilmu mereka sampai di situ. Beliau minum air biasa, beliau minum berdiri, menunjukkan di hadapan jamaah yang lain. Tapi mereka gak berani utarakan. Sayyidina Ali yang jawab. Sayyidina Ali jawab, kalian pasti heran ya saya minum berdiri ya, saya sengaja nih. Kenapa? Karena saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa saya pernah melihat Nabi minum berdiri dan minum air biasa, bukan air zam-zam. Untuk apa? Untuk merubah status hukum itu yang jangan sampai dia menjadi wajib. Gitu. Jadi itu bisa dipraktekkan ibu-ibu kalau minum air zam-zam berdiri. Ya, berdiri. Bahkan Imam Yahya ibn Ma'in wa ghairuhu, mereka mengatakan mustahab sebagai anjuran air zam-zam. Nah sekarang secara keilmuan kok bisa tidak air zam-zam berdiri, air biasa duduk? Itu sudah terbukti dengan riset ilmiah bahwa air zam-zam itu steril, bersih, nggak ada bakteri, sehingga kita minum berdiri itu nggak ada penyakit yang masuk. Beda dengan air biasa, itu sebersihnya air biasa tetap ada bakteri. Maka posisi duduk itu dia membuka semacam filter saringan di tubuh kita, di bagian khusus atau bagaimana, itu ahli kedokteran yang paham. Posisi duduk itu ada filter yang muncul. Tapi kalau berdiri dia masuk lagi, filternya tidak ada. Tapi kalau duduk ada filter, sehingga dia menyaring air tersebut yang membawa bakteri, sehingga tidak terjadi penyakit di tubuh kita. Kalau air zam-zam nggak ada bakteri, makanya tanpa filter juga nggak masalah. Nah itu secara keilmuan sudah dibahas terkait pasangan tersebut. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan haji umroh ini, ada sebagian pendapat mengatakan bahwa kalau belum haji tidak bisa umroh. Ini bagaimana? Kemudian yang berikut kaitan dengan ibadah umroh. Katakanlah orang tua kita sudah meninggal dan pernah melakukan haji dan umroh, tapi kita mau mengadakan umroh, apakah bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di satu kitab karya Syekh Zakaria Al-Ansari, Fathul Wahhab. Kitab Fathul Wahhab itu beliau terangkan bahwa orang yang belum pernah haji tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan umroh. Tidak ada larangan. Dan ini dua hal yang berbeda. Kata beliau, kalau haji itu tidak bisa dilakukan di sembarang waktu. Nah, sehingga ada beberapa keadaan orang ini, misalnya dia sudah tua, ya, usianya sudah lanjut, takut dia tidak sempat ibadah haji karena masih lama tuh bulannya. Maka pada waktu itu jika kita berkeyakinan bahwa dia sudah mulai sakit-sakitan, tapi dia masih mampu tuh untuk kita ajak berangkat, maka dia ibadah umroh tidak apa-apa. Jadi tidak ada tuh aturan bahwa orang yang belum pernah haji tidak boleh umroh, itu tidak ada. Wah, al-fuqaha semuanya, hampir semua sepakat dan itu dibolehkan. Itu salah satu fatwa dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian pertanyaan kedua tadi belum bro? Oh tadi saya, iya. Jadi kalau orang tua sudah umroh, kemudian kita badalkan, maka hukumnya tidak boleh, kecuali sudah ada wasiat. Sudah ada wasiat dari orang tua bahwa kalau saya meninggal, saya dibadalkan. Tolong dibadalkan, baik haji atau umrah. Berbeda dengan orang tua yang belum pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian dia meninggal dan kita misalnya sebagai anak mampu, maka tanpa wasiat pun boleh, karena mereka belum pernah haji dan umrah. Tapi kalau sudah pernah, harus ada wasiat atau izin. Baik sudah meninggal maupun hidup. Kalau dia masih hidup dan dia sudah pernah umroh atau haji, tapi mungkin sakit, ya, nggak bisa berangkat lagi, kita ingin badalkan dia, tetap harus izin. Pak, bagaimana saya mau rencana mau badal nanti umroh? Diizinkan, kalau bisa dilaksanakan. Tapi kalau kita lakukan tanpa izin, nggak boleh, karena beliau sudah pernah haji dan berbeda kalau pernah. Nah, belum pernah ini, kalau memang sakit tanpa izin pun dia badalkan boleh, karena belum pernah haji dan umroh. Apalagi sudah meninggal. Beliau sudah meninggal, belum pernah ibadah haji dan umroh. Kita lakukan tanpa wasiat pun boleh. Sebenarnya pakai ini nggak ada, setahu saya ya. Nanti mungkin kalau ada yang lebih tahu bisa koreksi. Setahu saya selama kami belajar ini bab haji dan umroh, setahu saya gak ada riwayat spesifik cara pakai ihram. Yang ada riwayat pakai ihram. Beda ya? Tata cara, secara rinci cara menggunakan itu tidak, setahu saya tidak ada. Tapi yang pentingnya makainya harus pakai kain ihram. Biasa kalau ada yang ajar-ajarkan itu tergantung nyamannya orang. Nyamannya orang pakainya bagaimana sih? Kalau sarung itu yang paling penting itu bukan bagian atas ya, bagian bawah. Laki-laki ini kan pakainya, baik tadi itu larangan kita belum sebut. Bukan pakaian yang hanya dijahit yang dilarang ya. Semua yang melilit tubuh yang dinamakan pakaian, sekalipun bukan jahitan,
itu dilarang. Makanya dilarang pakai celana dalam, kaos dalam, baju. Jadi simulasi hari kiamat begitu. Kita meninggal pakai kemeja, kaos, kain kafan. Itu simulasi. Yang hari kiamat begini. Itu. Nah ini juga sebagai bentuk bantahan oleh sebagian ulama bahwa kita bangkit telanjang ulang. Nah tuh simulasinya pakai ihram, meninggalnya pakai kain kafan, suruh tutup aurat, padahal sudah meninggal, auratnya wajib ditutup. Bagaimana hari kiamat suruh telanjang ulang? Fungsinya kain kafan menutup aurat, fungsinya ihram juga menutup. Jadi yang dia punya poin pentingnya itu bagian bawah. Ya, bagian atas selama aurat tidak terbuka, karena dia syaratnya nanti kan kalau kita tawaf tadi kan syarat seperti sholat harus menutup aurat. Aurat laki-laki ma baina surrati wa rukbati. Kan kalau perempuan kan tidak pakai begini. Antara pusar dan lutut. Konsepnya sama seperti pakai sarung. Master. Kalau saya pakainya begini ya, kalau yang lain terserah bagaimana. Yang penting ini yang paling penting harus kuat. Ini tanpa sabuk itu kuat. Kalau cara yang ini. Nah, ini pegang betul ya. Yang ini dikasih jeda sedikit. Ya. Dipertemukan gini. Ya. Nah, ini sudah. Terus kita samping. Ini kalau ini kasih lebar. Sini begitu. Kasih kencang. Baru putar. Ini kuat nih. Tidak pakai sabuk juga kuat. Saking kuat saya terlalu napas nih. Ya, tapi kan gitu. Nah, ini aman. Kalau kita dulu ya, begini caranya kalau sarung. Kalau saya ya, senyamannya orang mau bagaimana tuh. Yang penting konsepnya dia kuat dan seperti menggunakan sarung. Cuma bedanya kalau sarung kan sudah dijahit, ini kan enggak. Kan? Nah sekarang bagian atas sama ya, bagian atas tidak ada riwayat khusus caranya bagaimana, semua itu senyamannya cara pakainya. Yang penting tertutup dan bagian ini ada terbuka, bagian kanan ini ya, karena ada sunnah tadi ketika tawaf dan sa'i. Nah ini kalau saya punya begini, ini taruh di belakang. Jadi tangan ini nanti biar posisi begini, ya, biar bisa kita gerakkan kanan. Ini taruh di belakang. Posisinya di belakang. Jadi kasih masuk di, ya. Ini kan terbuka nih. Nah, kemudian yang ini, ya sudah sih. Kemana-mana. Nanti kalau mau tawaf, mau sa'i, ini bulu ketek cukur ya.
Kelihatan. Nah, terbuka sudah kanan. Udah, jalan. Atau cara yang praktis begini. Ini cara terbaru. Masih masuk. Nah, seperti itu. Tapi balik lagi kita nyamannya bagaimana? Yang penting konsepnya kalau di atas ini terbuka bagian kanan karena ada sunnah tadi ittiba, ya, ittiba. Kemudian yang paling penting sarung. Nah, sampai kelucur wah itu air haji berikut masih ada. Gitu ini orang masih ingat. Sudah mungkin ya, karena waktu juga. Apa mungkin masih ada satu lagi pertanyaan? Sudah habis. Sudah ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.